Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Prihatmoko. Di sini saya berperan sebagai observer. Nama saya Rizka Harita Febriana. Di sini saya berperan sebagai coach. Saya Monika Ufa, berperan sebagai coach. Kami calon guru penggerak angkatan 10 kelas 10263 Kabupaten Pemalang akan mempraktekkan coaching supervisi akademik untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam Pak Aris. Silahkan duduk Pak. Ya, selamat pagi Bu. Pagi Pak. Gimana kabarnya Bu Rizka? Alhamdulillah saya baik Pak. Ini sedang apa Bu? Hari ini kan saya rencananya mau melaksanakan proses coaching Pak. Nah saya sedang belajar nih menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Nah, tujuan saya ke sini juga itu Bu, sesuai dengan janji kita kemarin ya Bu ya. Bu Rizka kan hari ini mau melaksanakan coaching ya dengan temannya. Terus Bu Rizka juga akan berlaku sebagai coach di sini. Nah, tujuan saya di sini Bu, saya akan mengobservasi kegiatan coaching yang nantinya akan Bu Rizka lakukan dengan si coach. Jadi kira-kira nih Bu, nanti pada saat coaching ini Bu Rizka gambarannya seperti apa yo? Oh gambarannya ya Pak. Gambarannya saya ini ingin membantu coach Pak. Coach saya dalam mencari solusi dari permasalahan yang sedang beliau hadapi, begitu Pak. Kemudian pada saat Bu Rizka melaksanakan coaching nanti, kompetensi apa nih yang ingin Bu Rizka bangun dari diri Ibu Rizka sendiri? Oke baik. Gini Pak, memang susah terkadang membantu coach dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi ini Pak. Ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, mendengar aktif dengan rasa. Kemudian hadir sepenuhnya baik jiwa maupun raga, dan memberikan pertanyaan yang berbobot agar coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Begitu Pak. Oke Ibu, dari 3 tadi ya Ibu, hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif dengan rasa, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira dari 3 kompetensi ini Bu Rizka ini yang lebih spesifik ingin Bu Rizka kembangkan ini itu yang mana ya? Oke Pak, nah ini Pak yang sedang saya kerjakan, membuat pertanyaan yang berbobot. Ini yang ingin saya kembangkan secara lebih spesifik. Terus menurut Ibu Rizka, proses coaching dengan Bu Rizka ini akan dinyatakan berhasil ketika Bu Rizka mencapai apa? Oke, indikatornya nih Pak. Iya. Indikator saya merasa berhasil jika saya dapat membantu coach dalam menyelesaikan masalahnya atau menemukan solusi dari permasalahannya yang sedang dihadapi, sehingga beliau bisa terbebas dari masalah dan bisa aktif serta gembira lagi tanpa masalah, begitu Pak. Oh, jadi menurut Bu Rizka proses coaching itu akan berhasil ketika Bu Rizka mengajukan pertanyaan yang berbobot, memantik coach untuk menemukan solusinya sendiri. Luar biasa sekali Bu Rizka. Berarti setelah ini Bu Rizka melakukan coaching, saya juga akan mengamati. Saya akan mengobservasi kegiatan coachingnya Bu Rizka itu apakah memang sudah sesuai dengan apa yang Ibu harapkan, terutama yang paling
penting apakah proses coachingnya Bu Rizka nanti ini sudah berjalan sesuai dengan alur tirta atau tidak. Bu Rizka tetap semangat. Semoga antara coach dan coachee mendapatkan apa yang diharapkan masing-masing. Terima kasih loh Pak Aris atas semangat yang diberikan. Kita ketemu nanti nggih Bu. Nggih Pak Aris. Monggo Bu Rizka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Aris. Assalamualaikum, Bu Rizka. Waalaikumsalam Bu Uli. Waalaikumsalam Bu Uli. Dari mana nih Bu Uli? Silakan duduk Bu. Sengaja sih Bu datang ke sini kan perjanjian. Iya. Selamat pagi nih Bu Rizka gitu. Selamat pagi Pak Aris juga. Selamat pagi Bu. Pagi Bu Uli. Tapi hari ini hati Bu Uli baik-baik saja kan? Lagi gembira kan Bu? Kalau hati saya memang lagi gembira sih Bu Rizka, gitu aja biasa aja. Memang cuman gimana ya, ada permasalahan nih yang sepertinya perlu didiskusikan lebih serius lagi nih Bu Rizka. Soalnya saya sendiri belum bisa menemukan solusi itu. Akhirnya saya kok ingin ngobrol gitu sama Bu Rizka gitu. Seperti itu Bu Rizka. Saya kemarin juga kepikiran loh Bu, pas Ibu telepon. Saya khawatir ada apa ya dengan Bu Uli. Apa mungkin Bu Uli sedang menghadapi sebuah masalah begitu Bu? Sebenarnya iya sih Bu, gitu loh. Saya udah ngalamin ini tuh agak lama gitu. Makanya saya sudah telepon waktu itu sama Bu Rizka gitu kan. Cuman kok kayaknya waktunya belum tepat aja gitu loh sama Bu Rizka. Akhirnya nih hari ini baru kesampaian gitu loh Bu Rizka. Sebenarnya ini tuh bukan masalah pribadi gitu ya. Cuma di lembaga saya nih, di lembaga tempat saya ngajar itu ada salah satu rekan kerja yang sering banget itu curhat sama saya gitu. Terus sampai hari ini saya belum bisa memberikan solusi gitu atas permasalahan yang dihadapi teman saya. Nah, dia itu sering curhat gini, setiap beliau selesai kelas gitu, dia tuh sering sekali mengeluh, terus dan keluhannya tuh sama gitu loh Bu Rizka. Nah, jadi ini keluhannya si ibu ini itu kayak sering mengalami tidak adanya penerimaan dari siswa gitu loh. Jadi saat si ibu ini ngajar itu siswanya tuh kurang kurang antusias gitu, dia ceritanya gitu, lalu dia kurang memperhatikan gitu. Terus kadang kata si ibu ini juga siswanya itu sering nangis sendiri gitu loh Bu Rizka. Nah, bahkan kalau si ibu ini ngasih tugas ke anak-anaknya gitu, ke siswa-siswanya itu sering mengumpulkan tugas terlambat gitu Bu Rizka. Akhirnya ya gitu, yang bersangkutan ini si ibu ini cerita sama saya, Bu solusinya gimana sih, gimana gitu loh Bu. Nah, waktu itu saya udah sempat udah nanya gitu sebenarnya gitu, emang kamu ngapain Bu gitu, kok seperti itu. Nah, orangnya bilang ya saya udah ngajar gitu, udah ngajar dengan baik, tapi responnya kok seperti itu gitu, apa ada yang salah atau bagaimana gitu loh Bu. Oh iya Bu Uli, berarti tidak sekali dua kali ya Bu, tapi hampir setiap hari ya, sering begitu Bu? Nah iya itu loh Bu Rizka. Nah, yang sering saya alami itu ibu ini tuh keluh kesah hampir benar-benar hampir setiap selesai beliau ngajar gitu. Kebetulan kan ruangan kita duduknya berdekatan gitu, malah samping-sampingan gitu, jajaran malah ibu. Jadi kalau beliau ini udah masuk kantor itu ekspresinya kan dia gimana gitu loh Bu Rizka. Dan akhirnya ya gimana pokoknya gitulah gitu ekspresinya gitu. Saya udah nyoba nih nanya secara personal gitu ke dia gitu, memang kamu ngajarnya gimana, terus tapi ya jawabnya seperti itu gitu. Makanya saya bingung gitu loh Bu Rizka. Iya. Pernahkah Bu Uli melihat teman Bu Uli secara langsung saat mengajar begitu Bu? Melihat secara langsung gitu ya Bu.
kalau yang mengikuti apa namanya dari beliau ngajar dari awal sampai akhir atau minimal 1 jam pelajaran gitu, saya belum pernah sih Bu gitu. Kan memang saya punya tugas ngajar juga gitu lah ya Bu ya. Jadi saya ya gimana ya, sepintas aja gitu loh Bu. Saya waktu itu pernah lewat ke depan kelasnya beliau gitu ketika beliau ini ngajar gitu. Ya memang sih kalau dilihat apa sepintas itu anak-anaknya tuh kok kayak rame gitu ya Bu, rame gitu. Padahal saya lihat di depan ada gurunya gitu. Dan kadang gurunya juga apa sih namanya sempat marah-marah gitu loh ya. Nah, tapi kok anak-anaknya ya kayak gitu aja gitu, nggak apa sih, nggak motivasi kayak gimana gitu. Tapi saya sepintas saja loh Bu ya itu ya. Terus ini ya, bahkan nih saat apa namanya menjelang ujian gitu, kalau menjelang ujian kan itu biasanya para guru itu nanyain tentang tugas, terus tentang apa ulangan gitu-gitu kan yang harus dilengkapi gitu sama siswanya. Nah giliran anak-anak ini nih ya Bu ya, itu banyak yang ngumpulin tugasnya tuh bareng-bareng gitu loh Bu, kayak ditapel gitu loh ya. Saya juga sampai heran gitu-gitulah, kok sampai rombongan, kok sampai dirapel gitu, ngumpulin tugasnya itu terakhir gitu barengan gitu. Saya sempet nih Bu iseng nanya ke anak-anak gitu kan, kok ngumpulin ininya barengan gitu loh, apa enggak ngerjain tugasnya gitu, apa enggak dari awal dicicil tugasnya, kok ngumpulinnya pas akhir barengan sih gitu. Kata mereka karena tugasnya banyak Bu gitu, akhirnya tugasnya banyak akhirnya gitu ngumpul jadi satu di akhir gitu loh, katanya gitu sih Bu, itu kata anak-anak gitu. Itu sih pertanyaan yang saya lontarkan ke anak-anak gitu ya, cuma saya nggak menyampaikan apa yang saya tanyakan ke anak-anak ke yang bersangkutan gitu loh Bu Rizka. Baik, saya sudah menangkap permasalahan dari Bu Uli bahwa ada rekan guru yang ternyata anaknya itu kurang fokus dalam pembelajaran dan ada masalah dalam pengumpulan tugas ya Bu ya. Lalu harapan Bu Uli apa nih setelah kita ngobrol di pagi hari ini gitu? Harapan ya Bu, harapan saya ya yang pertama, yang satu nih, pertama pasti masalahnya terselesaikan kayak Bu Rizka. Terus ibu ini nih, teman saya ini rekan kerja saya itu tidak mengeluh lagi gitu loh. Terus saya pengennya tuh nggak dapat keluhan dari ibu ini tuh tiap hari tuh, saya pokoknya dia berhenti mengeluh pada saya gitu loh Bu. Dan saya ingin juga nih beliau pengajarnya tuh happy gitu kayak guru-guru yang lain gitu. Itu sih Bu harapan saya seperti itu gitu. Jadi nanti saya juga pengen nih ketemu nih solusinya apa gitu loh Bu Rizka. Oke, misalnya dibuat skala nih Bu Uli. Skala untuk teman Bu Uli itu yang tidak berhasil dalam proses pembelajaran dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira berapa Bu? Dan harapannya Bu Uli ke teman Bu Uli itu ada di skala berapa jika memang 1 menunjukkan adanya hal yang paling kurang dan 10 menunjukkan hal yang paling baik, bagaimana Bu? Skala ya Bu, 1 kurang, kalau yang 10 baik gitu. Karena nih Ibu ini setiap ngajar nih ya, bahkan nggak cuma sekali atau 2 kali, tapi setiap ngajar itu mengeluh sama saya gitu. Mungkin apa ya, ibu ini ada di skala 6 kali ya Bu. Itu kalau menurut pendapat saya nih, ibu ini itu ada di skala 6 gitu. Karena menurut saya memang kondisinya ya udah gimana gitu ya, frekuensinya itu sering banget gitu loh Bu. Setiap habis ngajar ya beliau gitu lagi, terus gitu lagi gitu loh sama saya gitu. Terus kalau ditanya harapan saya ya dari 6 tadi, skala 6 tadi yang meningkat gitu ke skala 8 gitu loh. Ini gitu. Yang penting ya ditemukan akar masalahnya di mana gitu. Terus ya masalahnya sampai saat ini juga kadang-kadang saya belum menemukan tuh langkah apa yang kira-kira terbaik buat ibu ini gitu Bu Rizka. Oke, menurut Bu Uli nih pada kasus seperti ini kira-kira bantuan apa yang bisa Ibu berikan kepada rekan Ibu tersebut?
bantuan ya Bu, bantuan. Oke. Kalau bantuan seperti itu sebenarnya dari awal itu saya udah mikirin nih Bu, bantuan apa tuh yang kira-kira saya bisa berikan pada ini pada yang bersangkutan gitu kan ya. Soalnya nih Bu, soalnya saya pernah menanyakan langsung gitu, tapi jawabannya seperti itu gitu loh. Jawabannya saya sudah mengajar dengan baik gitu, terus kan, tapi kok outputnya kok ya saya melihatnya seperti itu gitu loh Bu. Atau mungkin gini ya, saya minta bantuan ke kepala sekolah gitu, terus saya diskusi dengan kepala sekolah, mungkin bisa memberikan solusi atau bisa juga lewat komunitas belajar gitu ya, nanti ada praktek baik dan berbagi tentang cara mengajar yang berpihak kepada siswa, menggunakan diferensiasi, terus bagaimana penggunaan metode media yang beragam gitu. Terus saya juga mungkin kepala sekolah ini ya mengadakan itu pelatihan gitu loh Bu, pelatihan gitu loh, diskusi gitu dan hal-hal lain gitu yang nantinya si ibu ini dia itu bisa merefleksikan dirinya sendiri gitu loh. Kalian gitu ya, kalau pakai lisan itu kayaknya kayak kurang gimana gitu loh Bu. Saya kayak ke Bu ini kok saya kayak mau intervensi terlalu dalam juga tidak enak gitu loh, kayaknya kita tuh akan salah gitu loh Bu. Nantinya pesannya akhirnya saya menggurui atau gimana gitu, jadinya ya gitu. Mungkin alternatif yang bisa dimunculkan ya seperti itu sih Bu Rizka, sepertinya gitu. Untuk skala ya Bu, berarti skala 1 untuk yang rendah, skala 10 untuk yang bagus gitu ya Bu ya. Karena gini, karena setiap hari ngajarnya tuh sering banget yang kayak gini loh Bu, bukan maksudnya setiap hari itu dia melulu saya, bukan hanya sekali atau 2 kali gitu. Mungkin kalau menurut saya itu skalanya ada di skala 6 kali loh Bu ya gitu. Kali itu menurut batas saya gitu loh. Kondisinya yaitu memang sudah lumayan gimana gitu loh, karena frekuensinya memang udah sering banget gitu loh Bu. Setiap habis ngajar beliau gitu ngeluh lagi kepada saya gitu. Terus kalau ditanya harapannya nih ya, dari yang tadi 6 gitu, skalanya 6, saya harapannya ya ke 8 gitu Bu. Yang penting ditemukanlah akar masalahnya itu di mana gitu. Terus ya masalahnya sampai saat ini nih saya juga belum nih menemukan langkah-langkah yang terbaik, kira-kira yang terbaik itu seperti apa gitu Bu Rizka. Oke, menurut Bu Uli nih, dari kasus yang sedang rekan Bu Uli hadapi ini, kira-kira bantuan apa yang bisa Bu Uli berikan? Oke, kalau bantuan nih, kalau seperti itu sebenarnya dari awal itu saya sudah memikirkan kira-kira bantuan apa ya yang saya perlu berikan kepada beliau ini, kepada yang bersangkutan gitu ya. Soalnya nih Bu, saya pernah gitu kan menanyakan langsung, tapi jawabannya seperti itu gitu loh. Saya sudah mengajar dengan baik gitu kan, tapi kok gimana ya outputnya loh Bu, outputnya kok masih seperti itu gitu. Mungkin gini ya Bu ya, saya bisa minta bantuan gitu ke kepala sekolah gitu. Nanti saya diskusi dengan kepala sekolah, mungkin nanti beliau bisa memberikan solusi, atau juga bisa lewat komunitas belajar gitu kali ya Bu. Nanti ada praktik baik gitu, berbagi tentang bagaimana cara mengajar yang berpihak pada murid gitu, atau bisa menggunakan diferensiasi, terus melakukan pelatihan gitu, menggunakan metode media yang beragam gitu, yang nantinya semoga bisa bisa merefleksikan gitu loh Bu, si ibu ini dirinya merefleksikan dirinya sendiri gitu loh. Biar tahu saya lebihnya di sini, saya kurangnya di sini gitu loh Bu. Kayaknya yang misalnya kayak saya langsung tanya jawab sama ibunya kan
kayaknya saya mau mengintervensi lebih jauh, lebih dalam gitu kan juga gak enak ya Bu ya, soalnya kita tuh kan setara gitu ya, nanti misalnya saya yang menggurui atau yang gimana gitu kayak itu ya, mungkin alternatif yang saya munculkan itu sih Bu. Oke. Jadi langkah yang akan Bu Uli ambil adalah yang pertama konsultasi dengan kepala sekolah ya Bu ya. Iya. Lalu mengadakan kegiatan praktek baik di komunitas belajar, kemudian mengadakan suatu pelatihan tentang cara mengajar yang baik dan efektif seperti misalnya tentang strategi pembelajaran atau metode pembelajaran, tidak ke satu orang ya Bu, tapi ke semua guru yang ada di sekolah Bu Uli. Betul begitu Bu? Iya betul Bu, nggak cuma mungkin biar nantinya apa sih namanya ini ibu ini tuh nggak merasa oh kok kayak ke saya gitu, tapi untuk benar-benar ke semua orang gitu loh Bu. Ini baru apa sih namanya baru terkepikiran loh setelah ngobrol ngobrol seperti ini gitu loh. Memang apa ya manfaat dengan ngobrol gitu, berkomunikasi itu bisa muncul apa ya ide-ide yang baru gitu ya. Selama ini saya udah nyoba gitu tapi kadang suka nggak ketemu gitu loh Bu, gitu Rizka. Oke, berarti ini Bu Uli baru kepikiran ya Bu ya? Baru kepikiran. Nah, dari kemarin tuh benar-benar saya nggak kepikiran sama sekali gitu loh Bu Rizka. Baru kepikiran pas ketemu ini sama Bu Rizka ngobrol gitu loh. Oke. Nah untuk realisasinya nih Bu, kira-kira akan dilaksanakan kapan dan Ibu rencananya kapan ya akan menemui kepala sekolah? Realisasi gitu ya Bu, mungkin minggu depan ya Bu, minggu depan baru bisa saya ketemu dengan kepala sekolah gitu kan. Kalau bertemu dengan kepala sekolah kan harus tahu dulu nih jadwalnya gitu, mungkin beliau sibuk atau enggak gitu, atau ada jadwal apa undangan rapat gitu ya. Jadi saya minggu depan insya Allah akan mengonsultasikan masalah ini ke kepala sekolah gitu loh Bu Rizka. Oke, semoga sukses ya Bu Uli. Bukan hanya teman Ibu yang menemukan solusi dari masalah, tapi juga untuk semua guru di SD 01 Batur Sari. Begitu Bu. Amin, terima kasih loh Bu. Alhamdulillah nih saya jadi lega nih setelah cerita sama Bu Rizka ini, lega hati saya gitu Bu Rizka. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kapan Ibu kita bisa ketemu lagi? Saya ingin mengetahui nih cerita selanjutnya setelah nanti Bu Uli merealisasikan rencana-rencana yang tadi sudah Bu Uli sampaikan. Oke, kalau ketemu lagi mungkin nanti kita bisa janjian lagi gitu ya Bu. Karena kan saya tahu nih Bu Rizka ini sibuk gitu loh, bukan hanya sibuk di sekolah aja tapi punya banyak kegiatan di luar gitu. Nanti saya akan buat janjian lagi sama Bu Rizka. Enggak lah Bu Uli, saya enggak sesibuk itu. Kapanpun jenengan membutuhkan saya akan selalu ada Bu. Oke, mungkin nanti setelah saya ini mengeksekusi atau merealisasikan rencana saya akan menghubungi Bu Rizka lagi nih, telepon Bu Rizka lagi buat menceritakan hasilnya nanti seperti apa gitu Bu Rizka. Oke, semoga sukses ya Bu Uli. Oke, terima kasih Bu Rizka, ini sudah meluangkan waktunya, meluangkan energinya untuk mendengarkan keluh kesah saya gitu Bu Rizka. Terima kasih banyak gitu. Oke, sama-sama Bu Uli. Sekali lagi semoga sukses dan masalahnya bisa segera terselesaikan begitu ya Bu. Oke, terima kasih Bu Rizka. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Sehat selalu untuk Bu Rizka. Oke. Ya, sehat selalu untuk Bu Rizka gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Terima kasih Bu Rizka. Ya, sama-sama. Bu Rizka, gimana prosesnya tadi? Perasaannya dulu? Saya senang Pak Aris bisa membantu teman saya, membantu beliau menyelesaikan satu masalah yang sebetulnya itu bukan permasalahannya dia Pak, tapi permasalahan rekan sejawatnya di SD 01 Batur Sari. Jadi saya merasa senang sekali Pak. Kok saya lihat tadi selama proses observasi itu ya, saya mengamati asik sekali ngobrolnya. Coba mungkin Bu Rizka bisa menceritakan ulang masalahnya seperti apa, kemudian proses coachingnya secara sistematisnya gimana Ibu Rizka tadi. Jadi begini Pak Aris, teman saya ini menceritakan tentang rekan kerjanya yang mengalami masalah saat mengajar. Jadi temannya ini
diremehkan Pak sama anak-anak. Saat mengajar, beliau ini terasa tidak nyaman di kelas Pak, karena anak-anaknya itu ramai sendiri. Jadi teman saya ini diminta bantuan, akhirnya teman saya mendapatkan solusi dari permasalahan itu Pak. Teman saya akan membantu dengan bantuan berupa konsultasi dengan kepala sekolah, kemudian mengajak kepala sekolah dan rekan-rekan guru lain mengikuti pelatihan Pak, melalui komunitas belajar dan berbagi praktik baik. Jadi mengajak kepala sekolah mengadakan pelatihan untuk semua guru Pak. Jadi temannya Bu Uli tadi tidak merasa tertinggung begitu Pak. Oke. Jadi solusinya akhirnya ditemukan sendiri ya Ibu. Oke, saya juga melihat Ibu tadi asik sekali Bu Rizka ngobrolnya, proses coachingnya betul-betul sudah terjalin kemitraan antara Bu Rizka sebagai coach dan Bu Uli sebagai coach. Betul-betul suasananya mencair, tidak ada merasa yang menjadi guru, tidak ada yang menjadi murid, ya luar biasa sekali bisa. Jadi sama-sama rata untuk prosesnya. Oke, kemudian saya sampaikan ya Bu, hasil pengamatan saya tadi pada proses coaching yang sudah Bu Rizka lakukan tadi. Sudah melakukan proses coaching berdasarkan alur tirta Ibu, di mana Bu Rizka di awal sudah menanyakan tujuannya apa. Kemudian Bu Rizka juga sudah mengidentifikasikan masalah atau keresahan-keresahan yang dialami oleh coach Bu Rizka tadi. Lalu Bu Rizka juga sudah menanyakan rencana atau aksi nyata yang mungkin akan dilakukan. Jadi solusinya akhirnya ditemukan sendiri ya Ibu. Oke, saya juga melihat tadi asik sekali ngobrolnya Bu Rizka. Proses coachingnya betul-betul sudah terjalin kemitraan antara Bu Rizka dengan coach dan Bu Uli tadi. Coach betul-betul suasananya mencair, tidak ada merasa yang menjadi guru atau menjadi murid. Jadi sama-sama rata Ibu prosesnya. Oke, kemudian saya sampaikan ya Ibu hasil pengamatan tadi saya, proses coachingnya yang sudah Bu Rizka lakukan sudah sangat menyala karena proses coachingnya berdasarkan alur tirta. Bu Rizka di awal sudah menanyakan tujuannya apa, kemudian Bu Rizka juga sudah mengidentifikasi masalah atau keresahan-keresahan yang dialami oleh coach Bu Rizka tadi. Lalu Bu Rizka juga sudah menanyakan rencana atau aksi nyata yang mungkin Bu Rizka lakukan sehingga uji Bu Rizka dapat menyampaikan harapan-harapannya, dan beliau juga sudah menanyakan komitmen untuk bertanggung jawabnya. Itu tadi luar biasa sekali Bu Rizka, prosesnya coachingnya berjalan sesuai dengan alur kita. Menyinggung tadi kompetensi yang ingin Ibu Rizka kembangkan, bahwa Bu Rizka ingin mengembangkan kompetensi dalam proses menanyakan pertanyaan berbobot. Itu sudah sangat luar biasa sekali Ibu Rizka. Bahkan saya juga melihat dua indikator lain mencapai. Di sini dia sudah hadir sepenuhnya, ditandai dengan Bu Rizka tidak melakukan kegiatan apa-apa selain mendengarkan keresahan yang disampaikan oleh coach tadi. Kemudian Bu Rizka mendengarkan dengan aktif, dengan rasa luar biasa sekali Bu Rizka. Menurut Bu Rizka, ini penilaian budaya tadi sebelum proses coaching dan setelah proses coaching, ini sudah di posisi yang berapa ini Bu Rizka?
Oke Pak Aris, awalnya saya itu nggak pede loh Pak Aris. Apakah saya bisa menjadi coach bagi rekan saya? Saya tuh tadi merasa kompetensi saya sebagai seorang coaching itu pada awalnya masih sekitar di skala 6 Pak. Tapi setelah tadi ada percakapan dengan coach saya merasa meningkat Pak. Mungkin sekitar di skala 8 begitu Pak. Oke. Alhamdulillah ya Bu. Oke, jadi kira-kira Ibu karena sudah melewati proses coaching yang sangat menarik tadi, ada enggak nih kompetensi lain mungkin yang Ibu Rizka kembangkan? Oke, ternyata ya Pak Aris, 3 kompetensi ini tidak dapat dipisahkan. Jadi saya merasa semua kompetensi ini ingin saya capai begitu Pak. Saya ingin kembangkan ketiga-tiganya. Misalnya saja hanya 1 kompetensi saja yang saya kembangkan ternyata tidak bisa Pak Aris. Ternyata dengan membantu teman mencari solusi dari permasalahan, kita harus mendengarkan dengan aktif Pak. Kemudian hadir sepenuhnya baik jiwa maupun raga untuk coach kita. Dan yang ketiganya adalah yang ingin saya kembangkan itu memberikan pertanyaan yang berbobot begitu Pak. Oke, lalu kira-kira untuk mengembangkan 3 kompetensi itu apa yang Ibu bisa lakukan? Oke, rencananya yang pertama itu saya ingin berlatih percakapan coaching lebih sering Pak dengan rekan-rekan saya. Kemudian saya mencari referensi misalnya saja dari YouTube, Google, atau saya membaca literatur lain dari buku-buku begitu Pak. Luar biasa sekali Ibu. Menarik sekali ya Bu Rizka. Saya harap proses coaching yang Ibu lakukan dan saya observasi ini dapat menjadi pemicu ya Bu, nanti Bu Rizka bisa melakukan sesi coaching yang lebih dan lebih lagi, dan saya harapkan juga ada kesempatan lagi nih Bu untuk menjadi mengobservasi, mengamati, dan saya juga mengharapkan Bu Rizka menjadi lebih dan dari yang sekarang Ibu. Kalau begitu selamat ya Bu, kita lanjutkan aktivitas Ibu Rizka dan terima kasih. Sama-sama Pak Aris. Oke Ibu, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Aris, hati-hati di jalan ya Pak ya. Terima kasih sudah hadir. Demikian praktek coaching supervisi akademik dari kelompok kami. Semoga dapat menambah pemahaman kami tentang coaching dan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Senantiasa menjadi guru yang bergerak, dan menggerakkan serta berdampak pada lingkungan sekitar. Ingat apa kata Bu Rizka? Jangan lupa tersenyum.